Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Nurfa Destianti dengan NIM akhir 010. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari ECPTS simulasi sistem industri. Yang pertama, eh, klik file, new, kemudian mengisi title-nya, contohnya. Kemudian klik OK. Kemudian pilih build location. Nah, untuk contohnya gudang, kemudian ini bisa disesuaikan. Kemudian untuk namanya bisa diganti di location di atas, yaitu contohnya menjadi gudang produk. Nah, demikian dengan seterusnya. Ini juga bisa diganti. Begitu untuk contoh awal. Kemudian untuk hasil ETS saya yaitu yang pertama yaitu fashion dengan dapat gudang kain, pengukuran, pemotongan, buffer, penjahitan, perakitan, pemlituran, konveyor input, gudang kayu, kantin, konveyor output, quality control, gudang reject, dan gudang produk jadi. Kemudian setelah menginput semua location-nya, kemudian diganti kapasitasnya menjadi gudang kain 1000, pengukuran 1, pemotongan 1, buffer infinite, penjahitan 1, perakitan 1, pemlituran 1, konveyor gudang kayu 1000, quality control 1, gudang reject 1000, gudang produk jadi 1000, kantin 100, konveyor input 1, dan konveyor output infinite. Kemudian langkah selanjutnya apabila sudah di input untuk location dan kapasitasnya dari masing-masing lokasi tersebut, kemudian selanjutnya pilih build lagi, eh, masukkan entitiesnya, yaitu terdapat 5 entitas, yaitu ada kayu, kain, kipas, kipas bagus, kipas dan kipas reject. Untuk ikonnya bisa di-input seperti location tadi, kemudian bisa diganti dengan warna lain sesuai disesuaikan. Kemudian build lagi, pilih ke processing. Kemudian pada processing ini yang pertama diinputkan yaitu entity-nya kain, lokasinya gudang kain, kemudian outputnya kain juga, dan destinasinya yaitu lokasi selanjutnya yaitu pengukuran, di mana move logicnya yaitu move with
operator transfer, dan free. Kemudian yang kedua, kain, masih kain untuk entity-nya. Kemudian lokasinya pengukuran, untuk output-nya masih kain, destination-nya pemotongan, move logic-nya masih operator transfer. Sebelumnya, eh, memasukkan resource atau operator sesuai dengan ketentuan soal, yaitu operator QC berjumlah 1, operator transfer berjumlah 2, dan operator perakitan berjumlah 1. Dan kita kembali lagi ke processing. Kemudian entity selanjutnya itu kain, lokasinya buffer, dengan output kain, dan destinasi selanjutnya yaitu penjahitan. Kemudian move logic-nya masih operator. Entity selanjutnya kain dengan lokasi penjahitan, kemudian operationnya eh, dengan waktu tunggu 3, 3,5. Kemudian outputnya yaitu kain, destinasi selanjutnya yaitu perakitan, dengan move logic-nya operator transfer. Selanjutnya untuk entity-nya berubah menjadi kayu, yaitu lokasinya gudang kayu. Kemudian outputnya kayu dengan destinasi conveyor input dengan move logic-nya move for 1 menit. Sampai menghasilkan kayu, conveyor input, kayu, kemudian entity-nya berubah menjadi kipas dengan output kipas dengan destinasi quality control. Kemudian untuk quality control yaitu dari quality control itu menuju ke dua destinasi, yaitu gudang produk jadi dan gudang reject. Dengan gudang produk jadi yaitu 90. Untuk rule-nya bisa diganti probability-nya yaitu 90%. Oke, kemudian untuk gudang reject-nya menjadi 6%. Dengan for logic masing-masing 0,5 menit. Kemudian untuk entity kipas bagus yaitu ke gudang produk jadi kan dan ke gudang reject dengan outputnya destinasinya exit. Kemudian proses selanjutnya yaitu memasukkan arrival. Untuk arrivalnya yaitu entity-nya ada 2 yaitu kain dan kayu. Untuk kain sendiri kuantitinya itu ada 10. Occurrence-nya 10 juga, kemudian frekuensi kedatangannya yaitu 3. Kemudian untuk kayu yaitu kuantitinya 40, occurrence-nya 5, dan frekuensinya 15. Kemudian masuk ke atribut, yaitu mengisi dengan ATTR1. Kemudian masuk ke path network, di mana untuk N1 yaitu gudang kain, from gudang kain, N1 gudang kain to N2 pengukuran. N2 pengukuran to N3 pemotongan, from N3 pemotongan ke buffer, N3 pemotongan ke penjahitan, N4 buffer ke penjahitan, N5 penjahitan ke perakitan, N2 pengukuran ke pemlituran, N7 pemlituran ke perakitan, N7 pemlituran ke kantin. Kemudian langkah selanjutnya yaitu interface, di mana notes-nya harusnya seperti ini: N1 gudang kain, N2 pengukuran, N3 pemotongan, N4 buffer, N5 penjahitan, N6 perakitan, N7 pemlituran, N8 kantin. Eh, Bisa disesuaikan di notes. Nah, kemudian lanjut ke langkah mapping, di mana di sini terdapat 16 mapping, yaitu from to sampai tidak ada yang sampai semua terinput, tidak ada yang tersisa. Kemudian karena di soal terdapat downtime, yaitu
Kembali ke build location, kemudian downtime-nya itu terdapat pada pemotongan. Nah, untuk itu, untuk DTS-nya itu clock, kemudian frekuensinya 10 menit, first time-nya diganti 10 menit, kemudian schedule-nya yes, dan logiknya yaitu uh, wait 3 menit. Kemudian, karena terdapat shift, ke build lagi, pilih shift, pilih define. Nah, di sini bisa diatur dari jam berapa hingga jam berapa, yaitu terdapat dua shift, yaitu untuk shift satu dari jam 12 m sampai untuk shift satu dari jam 8 sampai jam 12. Maaf. Kemudian untuk shift 2 itu dari jam 12 sampai jam 4. Kemudian setelah membuat shift ke assign dengan location-nya gudang kain, resource-nya operator operator transfer, kemudian shift-nya dipilih shift 1 dan shift 2. Kemudian setelah itu klik simulation, klik option yang semula time only dipilih calendar date dengan number of replication-nya 10 aja. 30. Kemudian pilih OK dan sudah bisa di run. Jika sudah muncul tulisan seperti ini, dan klik yes. Nah, untuk di sini bisa dipilih all. Oke. Kemudian pilih entity activity-nya. Dan pada bagian kayak kipas bagus, terdapat hasil seperti ini. Baik, selanjutnya saya membuat lagi eh, 3 skenario yang berbeda untuk membandingkan dengan hasil dari eh, skenario yang pertama ini, yaitu untuk skenario yang kedua, saya mengubah di bagian untuk langkah-langkah di skenario 2 masih sama dengan yang pertama, tetapi saya mengubah pada bagian kapasitas, yaitu ini kemudian pilih location. Nah, untuk kapasitas yang saya ubah yaitu gudang kain menjadi 110,
buffer menjadi 100, kemudian gudang kayu menjadi 110, gudang reject menjadi 110, gudang produk jadi menjadi 110. Kemudian yang saya ubah lagi itu ada shift, yaitu pembagian shiftnya itu menjadi 3 shift. Untuk cara membuat shiftnya, langkahnya masih sama seperti yang tadi. Kemudian ini menjadi 3 shift, yaitu dari untuk shift 1 dari jam 7 sampai dengan jam 2 siang. Kemudian untuk shift 2-nya dari dari jam dari jam 4 sore sampai dengan jam 11 malam, dan shift terakhir atau shift tiganya yaitu dari jam 12 malam sampai jam 7 pagi. Kemudian langkah selanjutnya masih sama, yaitu menginput klik shift assessment, kemudian pilih filenya yaitu shift 1, shift 2, dan shift 3. Kemudian setelah itu saya coba running kembali dengan option 30. Ya, setelah caranya masih sama dengan yang tadi. Kemudian pilih all, oke. Menghasilkan kipas bagusnya yaitu seperti ini. Terlihat ada perubahan pada total exit skenario 1 dan skenario 2. Kemudian untuk selanjutnya yaitu skenario 3. Caranya masih sama, hanya saja masih sama dengan skenario 1. Kemudian saya mengubah pada bagian full operation processing. Kemudian untuk operation pada pemotongan eh, yang awalnya 60 menjadi 80%. Kemudian saya mengganti arrival, arrivalnya diganti untuk entity kain dengan quantity 10 dan frekuensi 2 dengan occurrence masih sama yaitu 10. Kemudian untuk entity kayu saya ganti untuk kuantitinya menjadi 30 dan frekuensinya 10. Kemudian saya running kembali. Oke, dan klik yes. Oh, kita lihat eh, perbedaan dari total exit
pas bagusnya. Nah, terlihat ya dari ketiga skenario yang sudah saya jalankan, yaitu terdapat perbedaan di setiap hasil total exitnya. Kemudian yaitu skenario terakhir atau skenario 4 masih sama kembali dengan skenario satu, hanya saja yang saya ubah yaitu pada build location untuk buffernya kapasitasnya menjadi 1000, kemudian pemotongan pada pemotongan yaitu DTS curl untuk waktu tunggunya yaitu eh, awalnya 3 menit menjadi 1 menit. Kemudian pada waktu processing penjahitan yang awalnya 3,5 menjadi 3. Kemudian pada proses entity kipas dengan location QC, kemudian outputnya yaitu terdapat kipas bagus dan reject dengan destinasi gudang produk jadi dan gudang reject, yaitu untuk rulesnya, probability-nya saya ganti menjadi 97%, kemudian yang gudang reject menjadi 3%. Kemudian simulation lagi untuk application-nya setiap 30, kemudian saya running kembali. Yes, dengan lalu is-nya all, kemudian entity activity-nya pas bagus, menghasilkan hasil yang seperti ini. Nah, untuk hasil dari skenario satu dan skenario 4 atau skenario terakhir, itu terdapat sedikit perbedaan pada total exit yang terjadi. Itu berbeda dengan skenario satu dengan skenario 2 maupun skenario satu dengan skenario 3 itu menghasilkan total exit yang eh, cukup jauh dari yang pertama. Kemudian kita akan melakukan validasi hasil total exit pada ini sistem nyata atau skenario satu, skenario 2, skenario 3, dan skenario 4. Eh, Total exit yang sudah eh, didapat dari promodel, kemudian dilakukan bilangan random, kemudian menggunakan t-test dengan menghasilkan hasil sebagai berikut, kemudian menggunakan deskriptif statis eh, dengan hasil sebagai berikut. Kemudian alat analitik data ini itu dilakukan eh, dilakukan terus-menerus pada skenario 2, 3, dan 4. Skenario 2 menghasilkan sekian, kemudian untuk skenario 3 dan skenario 4. Kemudian eh, untuk Bonferroni metodenya itu untuk R-nya yaitu 10 dengan
Y1, Y2, Y3, Y3 dan Y4 itu hasil dari total exit yang sudah didapatkan dari sistem nyata atau skenario 1, skenario 2, skenario 3, dan skenario 4. Kemudian dihasilkan D1, D2, dan D3 sebagai berikut. Simple minnya sebagai berikut, standar deviasinya sebagai berikut, variasinya sebagai berikut, standar errornya sebagai berikut. Kemudian dihasilkan hasil seperti ini. Nah, untuk perbandingannya sendiri yaitu eh, menghasilkan hasil seperti ini, yang dimana untuk perbandingan sistem 1 dan 2 itu menghasilkan kesimpulan sistem 1 lebih bagus dari sistem 2, kemudian sistem 1 dan 3 menghasilkan kesimpulan perhitungan yaitu sistem 1 lebih bagus dari sistem 3, dan yang terakhir yaitu sistem 1 dan sistem 4 itu juga menghasilkan kesimpulan di mana sistem 1 lebih bagus dari sistem 4. Sekian penjelasan video dari hasil hasil pekerjaan ETS simulasi sistem industri yang sudah saya kerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.